Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, zat yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya ini, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang Nabi katakan, barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut maka dia pasti masuk surga. Meskipun dia mungkin tak pernah beribadah, tapi asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dengan kalimat itulah menjadi jalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita teman-teman saat ini tidak lain tidak bukan dalam sebuah perjalanan menuju sebuah gerbang yang luar biasa. Gerbang itu bernama kematian. Maka bersyukurlah kita kalau seandainya kita saat ini diberikan kesempatan Allah untuk terus memperbanyak kebaikan, terus menambah pahala kita, karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah untuk berbuat baik. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan. Gak usah ngurusin orang lain. Salah satu sahabat Nabi yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, yang ketika beliau sakit tiba-tiba wajahnya sahabat tersebut bercahaya seperti ada lampu, kata para sahabat. Dan ternyata salah satu yang menjadi rahasia dari beliau ketika orang bertanya pada beliau, apa rahasiamu sehingga engkau punya wajah yang bercahaya, ya bahkan ya kayak bisa menerangi gitu loh cahaya wajahnya tadi. Ternyata jawabannya adalah, pertama dia tidak pernah menaruh kebencian kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang yang hatinya penuh damai, penuh cinta, penuh kasih sayang, maka Allah kan juga memberikan kepadanya banyak sekali faidahnya, terutama pada kaum. Jadi kita memang jangan pernah ada benci kepada kaum muslimin, kecuali memang dia memusuhi Islam bahkan, atau mungkin orang-orang kafir ya. Tapi kalau orang Islam jangan pernah musuhi mereka, karena mereka punya hak sebagaimana kita juga punya hak buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, saya tidak pernah mau ngurusin urusan orang lain. Jadi salah satu rahasia atau dua rahasia itu adalah, yang pertama dia tidak pernah ada kebencian dalam hati terhadap kaum muslimin, yang pertama. Yang kedua, dia sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Ini kadang-kadang kita yang sering lupa. Lupanya gimana? Kadang-kadang teman kita pakai jilbab warna kuning, warna oranye, tanya aja terus gitu kan. Nggak ada kepentingan ya. Yang ikhwan mungkin laki-laki juga nanya, kok kamu begini hari ini? Ada urusan-urusan ini kita nggak perlu urus gitu kan. Nah zaman sekarang ini banyak orang ngurusin urusan orang lain yang nggak dibutuhkan sama dia. Tanya mobil, kok mobilnya hitam segala macam, beli di mana ya? Kalau memang pengen beli mobilnya silakan, tapi kalau nggak usah tanya. Sibuk saja dengan urusan kita sendiri, ya. Sibuk dengan urusan kita. Kenapa? Karena urusan kita saja udah banyaknya luar biasa. Teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan, kalaulah seandainya kita bicara tentang kehidupan kita ini dan bukan kita bicara realnya lah ya. Kalau urusan kita sama Allah mungkin lebih gampang urusannya gitu loh. Gampang urusan itu seperti apa? Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun gitu ya. Urusan, jadi dengan mudahnya begitu. Jadi kalau orang usianya 70 tahun katakanlah, dia 70 tahun tuh mati, dan 69 tahun 363 hari dia bermaksiat kepada Allah, lalu akhirnya 69 tahun 364 hari atau 70 tahun kurang 1 hari dia bertaubat atau taubatan nasuha, dan 69 tahun 365 hari tepat pada usia 70 tahun dia dipanggil Allah, maka 69 tahun 363 hari diampuni sama-sama Allah. Itu dahsyatnya Allah tuh kayak begitu. Ya, syaratnya apa? Tadi saya katakan kembali sama Allah gitu kan. Jadi kalau mungkin saya katakan bagi teman-teman yang saat ini sudah sebulan mungkin mengikuti pola-pola hidup sehat gitu kan, dan saya katakan kalau kita ngerti esensi maknanya, sebenarnya itu bagian dari rasa syukur, ketaatan kita pada Allah. Jadi saya katakan kalau ada orang tiap hari masih masih nyampahin badannya lah, mungkin zolimi badan dengan makanan kasar, saya katakan ini kurang syukur apa lagi gitu dengan badan kayak begini Allah sudah berikan. Maka
Kita hari ini mau belajar bagaimana caranya menjaga itu semua. Ya, sehingga nanti pulang dari sini ya harapan besarnya apa? Harapan besar kan semakin banyak umat Islam yang sehat gitu kan. Harapan besarnya apa? Akhirnya mereka tidak terlalu banyak makan tapi lebih banyak urusin ibadah yang sifatnya non makanan gitu kan. Kalau Anda atau kita bicara tentang ibadah, misalkan salah satu akhlak yang baik atau mungkin hal yang sangat dianjurkan misalnya sabar. Jadi kalau kita ngerti sabar itu kayak apa, maka kita akan lebih senang memilih sabar daripada makan gitu. Itu ibadahnya kayak begitu. Kalau orang ngerti dahsyatnya katakanlah puasa itu kayak apa, maka mereka akan lebih memilih puasa daripada makan. Kenapa? Karena contohnya begitu dari Nabi SAW. Maka kalau kita pelajari agama kita semua yang dikerjakan atau mungkin diperintahkan sama Allah pasti bikin candu. Ya, pasti bikin kecanduan. Orang yang belum candu atau tanda kutip candu dalam konteks positif ya terhadap sedekah, terhadap katakanlah sholat malam, duha segala macam gitu kan, dia belum merasakan esensi iman itu kan. Ada salah satu sahabat yang ketika diancam oleh salah satu raja kafir, jadi di depannya beliau itu, saya lupa nama beliau itu, jadi di depannya sahabat tadi itu ada yang dipenggal, ada yang dibunuh segala macam, dia diem aja nggak bergeming sama sekali. Terus akhirnya sampailah pada satu titik di mana sahabat atau pasukan-pasukan itu dicemplungin satu persatu ke dalam air mendidih gitu kan. Dan itu dia katakan berimanlah kepadaku, katakanlah kepada Tuhanku, kata si raja kafir tadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia menangis. Ya, tiba-tiba dia menangis. Terus apa yang dia katakan? Raja tadi bilang, oh kalau gitu kamu sudah nyerah ya, sudah ngikut saya nih, kata si raja tadi. Apa yang dia katakan sahabat tadi? Katakan, tidak, dia bilang, saya menangis karena saya minta kepada Allah, dia bilang, seandainya saya diberikan 10 nyawa untuk kau cemplungkan ke sana, tapi aku tetap beriman kepada Allah. Itu iman itu kayak begitu. Dari mana itu bermula? Memang dari tarbiyah. Jadi salah satu kunci yang sekarang kalau boleh saya katakan teman-teman sekalian, masalah kesehatan kita saat ini gara-gara apa? Gara-gara banyak makan. Itu aja. Buktinya apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman nanti aku melihat dia di kalangan umatku, kata Nabi, banyak fenomena gemuk. Ya, yang gemuk semoga tersinggung lah. Gemuk, buncit, dan sekarang saya pernah cerita kan. Gemuk tuh gimana cara? Gampang banget lah, Anda bisa ukur. Tapi kalau paling sederhananya teman sekalian, paling sederhananya pegang aja pinggangnya. Pegang pinggang, pegang leher, dagu gitu kan. Kalau banyak lipatan ya Anda banyak cadangan energi nggak kepake gitu kan. Kan gitu. Jadi gemuk tuh lucu nggak? Enggak sih. Nggak lucu. Karena obesity is a disease. Obesitas itu penyakit gitu loh. Itu sebabnya di zaman Nabi kan gak banyak penyakit degeneratif. Apakah orang-orang zaman dulu itu gak bisa kena penyakit kayak sekarang? Tetap bisa gitu kan. Jadi penyakit kita zaman sekarang gara-gara apa? Tadi saya katakan gara-gara kita tidak mampu mengendalikan mulut. Nanti saya kasih challenge buat Anda, mau gak? Tapi kerjain ya. Caranya gini, nanti kalau Anda datang ke kondangan, kan banyak makanan. Anda datang ke sana, goalsnya cuma 2, minum air putih sama makan buah saja. Cobaan dok kayaknya dok. Jadi nggak balik kayaknya nih. Kalau gitu nggak usah kondangan aja sekali. Nggak enak dok. Apalagi anak-anak kosan dapat undangan kan? Wah, paling seneng dok. Kondangan 10.000 dapat banyak. Zaman dulu saya kuliah itu namanya pasukan pemburu iftar gitu kan. Dari masjid ke masjid nyari makanan yang enak gitu kan. Bisa nggak begitu? Karena kuncinya satu. Jadi saya sering sampaikan ini, kalau Anda bisa mengendalikan ini luar biasa loh. Hunger, lapar is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama dalam kedisiplinan diri kita. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa banyak ngontrol yang lain gitu kan. Kata kuncinya itu, sehingga apa? Baik, kalau sering saya sampaikan, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu, dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu waktu makan terbaik.
Artinya di situ diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, ya. Wa kulu washrobu wala tusribu, tapi jangan berlebihan kata Allah. Itu konsep awalnya, ya. Jadi kan kita judulnya kan juru sehat setelah Ramadan, setelah Syawal kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget kalau punya penyakit. Fix your food. Fix your food, benerin makanannya, nanti penyakitnya bisa hilang. Ya, nah tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Nabi SAW habis isya ngapain? Gak makan lagi. Jadi kalau Anda mulai sekarang pengen sehat, malam jangan makan. Baru saja ngomong begini gitu kan, tiba-tiba suami, istri, anak bawa martabak, bawa nasi goreng gitu, baru saja. Apa yang Anda katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang Rasulullah SAW habis isya nggak makan, tidur. Ya, jadi cara Anda atau cara kita untuk merontokkan lemak sebenarnya paling gampang banyakin tidurnya, tapi banyakin dalam konteks yang positif ya, karena memang secara sains memang orang yang tidur 7-8 jam tubuhnya bisa membakar lemak sendiri.